Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan Samsung A51. Kita coba untuk pengecekan dulu teman-teman, karena kalian akan tahu yaitu yang sering terjadi kendala di handphone Samsung A51 ini. Apa coba? Yaitu adalah hanya logo tanda baterai ataupun hanya logo tulisan Samsung atau hanya mentok di logo Samsung saja. Sedangkan untuk handphone ini kita cas yaitu menggunakan charger, persentase baterai itu masuk ya teman-teman. Tapi apabila kita menyalakan handphonenya hanya mentok di logo Galaxy Samsung A51 saja. Namun selang beberapa detik atau beberapa menit kemudian itu layarnya mati. Oke, kita jangan langsung vonis di IC RAM ya teman-teman. Kita coba koneksikan USB tester atau USB dokter. Jika tertulis atau ada tanda-tanda pengisian ampernya itu naik di angka 1 lebih, itu bertanda handphone masih menyala atau kondisi mesin menyala. Namun untuk LCD-nya itu mati atau gelap teman-teman. Jadi sebelum kita vonis IC RAM atau sebelum kita software atau sebelum kita kerjakan yang aneh-aneh, kita cek dulu teman-teman. Kita coba untuk tekan tombol volume bawah dan juga tombol power. Selang beberapa detik saat kita nyalakan tombol power sama volume bawah yang bersamaan, otomatis nanti handphone akan menyala. Tapi kita tunggu beberapa menit kemudian yang cukup lumayan lama, hanya logo lalu mati sendiri handphonenya teman-teman. Kita coba untuk tes dulu menggunakan LCD yang lain ataupun menggunakan LCD yang baru. Sedangkan untuk LCD yang saya gunakan itu LCD yang ori karena ada servisan yang sama, namun kerusakannya berbeda teman-teman. Yang satunya kerusakan IC RAM, namun yang saya kerjakan ini yang ada di tutorial kali ini itu bukan pengerjaan IC RAM teman-teman, melainkan kita tes dulu menggunakan LCD yang lain karena handphonenya hanya mentok logo lalu mati sendiri. Oke, kita cek dulu untuk menggunakan charger ada di angka 79%. Oke, positif untuk pengisiannya normal. Kita coba untuk nyalakan dulu. Oke, LCD-nya juga normal yang saya gunakan ini atau pinjam dari LCD yang lain itu keluar logo Samsung kecil teman-teman. Dan alhamdulillah untuk infonya sudah menyala sampai menu setelah kita mengetes atau mengganti LCD yang lain. Padahal untuk LCD yang original bawaan ini itu tidak ada keretakan atau tidak ada yang cacat ya teman-teman, masih utuh, tidak ada yang kerusakan seperti retak. Namun LCD bawaan yang saya kerjakan ini setelah menyala logo Samsung lalu mati. Oke, kita coba bongkar dulu teman-teman. Daripada penasaran, kita coba bongkar dulu dengan ekstra hati-hati. Meskipun LCD ini mungkin dibilang masih utuh, tapi saat kita nyalakan hanya mentok logo lalu mati. Sedangkan kita pinjam dari LCD yang lain, mesinnya masih menyala sampai menu dan normal. Oke, ini adalah bentuk LCD-nya setelah saya coba angkat atau saya bongkar. Kita cek dulu ya teman-teman, kita cek kondisi. Yang penting itu ada bagian fleksibelnya. Meskipun LCD yang menyala, tapi setelah kita tunggu beberapa menit kemudian tidak mau menyala sampai menu dan tiba-tiba mati sendiri infonya. Oke, untuk kita tes menggunakan LCD yang lain positif, kondisi mesin masih menyala dengan normal ya teman-teman. Jadi belum tentu kerusakan di IC RAM apabila kita mendapatkan kerusakan yang seperti ini. Kita coba nyalakan handphonenya lagi setelah kita membongkar LCD-nya teman-teman.
Oke, seperti inilah kondisinya apabila keluar logo Samsung Galaxy A51 dan selang beberapa menit itu mati, dan kita cek lagi ternyata handphonenya benar-benar mati atau layarnya itu mati. Dan apabila kita menggunakan USB doktor atau USB tester, itu ada tanda-tanda pengisian baterai atau ada di angka 1,5 ampere atau 1, lebih teman-teman, yang disebabkan hanya mati atau gelap pada layar LCD, bukan mati pada mesin teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum divonis IC RAM atau sebelum di software ataupun sebelum mengerjakan yang lainnya, usahakan kita coba pengetesan LCD yang lain teman-teman. Setelah saya cek, ini ada bagian LCD yang saya curigai karena terdapat ada bekas kemasukan air teman-teman. Jadi bagian LCD paling pojok bawah itu terdapat korosi atau bekas sisa air, dan ini saya coba untuk pengecekan lebih detail teman-teman, kondisi fleksibel LCD ataupun kondisi LCD-nya. Oke, yang terdapat sisa air atau bekas air itu ada di bagian pojok samping ini. Di bagian itu ada sedikit yang hangus. Oke, yang saya bersihkan menggunakan tisu, itu ada bagian fleksibel atau bagian kristal LCD yang hangus. Saya coba bersihkan dulu teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk koreksi lebih detail lagi di keseluruhan bagian fleksibel dan juga kristal LCD-nya. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek kristal LCD-nya masih ada garis-garisnya, namun di bagian pojok itu tadi masih ada sisa hangus atau seperti kehitaman ya teman-teman. Sedangkan untuk keseluruhan fleksibel ini di bagian tengah maupun di bagian sampingnya itu masih utuh, tidak terdapat korosi dan tidak terdapat seperti jamur yang hangus atau jamur yang hitam. Sedangkan di bagian ini terdapat jamur yang bekas sisa air teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita coba untuk cek di bagian komponennya, apakah ada yang short, ada yang bermasalah atau tidak teman-teman. Jadi sebelum kita vonis dan sebelum kita mengerjakan IC RAM atau software ataupun sebelum kita mengganti LCD yang baru, alangkah baiknya kita berusaha juga untuk pengetesan dan pengecekan di bagian LCD yang bawaannya. Apabila kita mengetes dengan LCD yang lain itu menyala, namun menggunakan LCD ori bawaan itu hanya mentok logo lalu gelap atau mati. Oke, setelah kita kerjakan untuk LCD-nya, kita coba untuk tes menyalakan handphonenya. Masih menyala ya teman-teman untuk LCD-nya. Setelah kita perbaiki, oke, kita tunggu beberapa menit kemudian masih logonya masih lama dan tiba-tiba mati sendiri. Positif untuk LCD-nya tidak bisa diperbaiki lagi teman-teman, kecuali mungkin di bonding bisa. Oke, untuk pengerjaan apabila kita kepengen cepat ya kita harus mengganti LCD yang baru saja teman-teman, atau mengganti apabila ada stok ya LCD yang ori copotan. Oke, untuk LCD yang baru ini saya menggunakan merek LF yang sudah tertera ada tulisannya LCD OLED ya teman-teman, ada fingerprint nya juga, dan ini adalah bentuk dari LCD Samsung A51 tertulis OLED dan merek LF. Kita coba untuk cek lebih detail kondisi LCD nya ini dan juga kita coba untuk membandingkan perbedaan LCD yang ori bawaannya sama kualitas yang OLED yang saya gunakan. Perhatikan pada list pada layar atas atau list pada samping LCD yang warna hitam itu terlihat tipis yang menggunakan original. Untuk menggunakan yang OLED sedikit lebih tebal untuk list warna hitam yang ada di bagian samping LCD teman-teman. Itu sedikit dari perbedaan yang mungkin sedikit lebih jelas. Dan perbedaan berikutnya ada di bagian fleksibel touchscreen. Perhatikan bentuk fleksibel touchscreen dan juga bentuk fleksibel LCD-nya. Untuk jalurnya itu garisnya berbeda ya teman-teman. Oke, itu adalah sebagian kecil dari perbedaan
LCD OLED sama LCD yang original dari bawaan. Ini LCD OLED dengan merek LF ya teman-teman. Apabila kita mendapatkan kualitas OLED itu mungkin ada perbedaan, ya mungkin beda merek teman-teman. Sedangkan untuk LCD yang saya gunakan ini sudah termasuk fingerprint atau sudah ada terdapat lubang buat sensor sidik jari, dan juga untuk diameter LCD-nya hampir mirip sama originalnya ya teman-teman, dan di bagian kamera depannya juga ada di bagian tengah layar LCD. Oke, selanjutnya kita pindahkan spare part untuk di bagian mesin, papan charger, dan juga fleksibel kabel antena dan juga baterai. Kita pindahkan ke bagian tulangan atau bagian frame atau bezel di bagian LCD yang baru, karena LCD ini sudah satu set sama frame ya teman-teman, atau sama tulangan. Jadi kita tinggal memindahkan mesinnya saja dan kita tes untuk kualitas LCD-nya. Untuk kontras paling redup, sedang, dan juga paling cerah itu masih bisa digunakan dengan normal, dan untuk kecerahan otomatis atau adaptif alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal juga. Oke, selanjutnya kita coba untuk cek lebih detail ya teman-teman. Untuk melihat yaitu di bagian kualitas LCD-nya. Oke, untuk kameranya yang ada di bagian tengah terlihat jelas ya teman-teman, hampir mirip sama originalnya, dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke, jadi alangkah baiknya sebelum kita membeli LCD yang mungkin bisa dibilang KW, usahakan kalian menggunakan LCD atau mencari LCD yang kualitasnya cukup lumayan bagus seperti ini. Ini adalah kualitas yang cukup bagus menurut saya, menurut pribadi saya. Kamera ada di bagian tengah layar, dan di bagian list LCD-nya yang ada di bagian list hitam di bagian samping LCD itu cukup lumayan bagus, dan diameter LCD-nya lebar, dan kualitas LCD-nya cukup lumayan jernih dan bersih. Untuk kita tes menggunakan kamera depan dan kamera belakang itu cukup hasilnya sangat bagus. Jarak jauh maupun jarak dekat itu hasilnya sangat tajam, hampir mirip sama originalnya teman-teman. Ini kalau menurut saya LCD kualitas OLED bukan kaleng-kaleng. Ini kualitas OLED yang cukup lumayan bagus, bisa dibilang 98% hampir mirip sama originalnya. Setelah kita tes, kita coba untuk pindahkan spare part dari frame yang lama atau frame LCD dari bawaan Samsung ini, kita pindahkan ke frame dari LCD OLED ya teman-teman, atau frame dari LCD yang baru. Oke, untuk di bagian stiker pengaman buat pelindung PCB bawah ataupun buat pelindung pengaman bagian frame, kita juga bisa memindahkannya ya teman-teman. Apabila kalian tidak mau ribet dan tidak mau lama, kepengen cepet kelar, ya monggo silahkan langsung dipasang semua spare part seperti vibet, getar, ataupun di bagian speaker atas. Tapi alangkah baiknya untuk bagian seal di bagian seal karet pelindung buat pengaman spare part lainnya, kita bisa memindahkan ke frame yang baru. Oke, untuk baterainya kita bisa menggunakan double tip sebagai perekat baterai atau pemasangan baterai, dan sekarang kita rakit infonya. Oke, setelah selesai kita sambil menyalakan infonya untuk mengetahui kondisi LCD-nya itu masih tetap nyala ya teman-teman. Oke, sudah kita rakit dan sudah selesai untuk penunggu lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya. Ini kita belum mengetes di bagian fungsi fingerprint atau sidik jari ya teman-teman. Kita coba lepas dulu plastik pelindung LCD yang baru. Ini adalah kualitasnya, yaitu LCD OLED merek LF yang saya dapatkan dari spare part toko Juwana atau Pati Jawa Tengah di daerah saya sendiri. Stoknya hanya mungkin sekitar 2 unit saja teman-teman. Ini stoknya sudah habis, mungkin ada beberapa toko yang lain mungkin menyediakan, yaitu seperti kualitas OLED merek LF yang saya gunakan ini.
Ini cukup bagus sekali teman-teman. Menurut saya hampir 99% mirip originalnya. Kamera ada di tengah layar dan fungsi touchscreen sangat nyaman sekali, sangat enak digunakan. Dan juga kualitas kamera ini otomatis hasilnya juga sangat bagus sekali. Dan di bagian zoom untuk kamera belakang yang paling dekat itu juga bagus, kamera depannya juga sangat bagus sekali teman-teman. Oke, jadi untuk kita tes kualitas LCD ini cukup bagus, dan juga pada intinya handphone mulai awal kita cek itu hanya keluar logo saja, tapi bisa dicas sampai full ataupun bisa pengisian. Kita cek ampernya itu ada di 1, lebih, otomatis mesin masih menyala dengan normal. Dan untuk di bagian IC RAM itu harus kita cek dulu teman-teman, kecuali 0, berapa itu biasanya IC RAM. Kita cek dulu untuk fungsi dari sidik jari atau fingerprint. Ini sangat nyaman digunakan teman-teman. Saat saya menekan sidik jari atau fingerprintnya itu sangat sensitif dan tidak keras atau tidak sulit. Oke, kita matikan dan kita gunakan pembuka kunci dari sidik jarinya. Alhamdulillah itu sangat nyaman sekali dan langsung bisa terbuka kunci menggunakan sidik jari, sangat sensitif sekali teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.